Qala Allah Ta'ala fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Di ayat sebelumnya Allah perintahkan Nabi Adam, Siti Hawa untuk turun dari surga ke bumi. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin. Pada saat itulah fatalaqqa Adamu. Adam menerima ilham dari rabbih, dari Allah Rabbnya, kalimatin, beberapa kalimat. Adam menerima dari Allah, dari Rabbnya, beberapa kalimat. Boleh dibaca Adama, tidak salah. Fatalaqqa Adama min rabbih. Di qiraat yang kita baca Adamu dhammah. Jadi boleh fathah, nasab, boleh dhammah atau rafa. Apa kalimat yang diterima oleh Nabi Adam itu? Ada di Al-A'raf ayat 23, yang mana kalimat itu langsung oleh Adam dan Hawa dibaca, dijadikan wirid berulang-ulang sebagai ungkapan taubat. Dan kalimat ini baik untuk kita baca, kita jadikan wirid. Di Al-A'raf ayat 23, Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Qala, dia berdua, Adam dan Hawa berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, zalamna, kami telah mendolimi diri kami, anfusana, wa illam taghfir lana, jika engkau tidak berikan ampunan buat kami, wa tarhamna, tidak pula engkau rahmati kami, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami akan menjadi bagian dari orang-orang yang rugi. Jadi Al-A'raf 23 ini adalah kalimat-kalimat taubat Adam dan Hawa. Mayoritas ulama berpandangan inilah kalimat yang diterima oleh Nabi Adam. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin. Begitu ada perintah suruh turun dari surga ke bumi, Adam, Hawa terima kalimat yang semestinya beliau ucapkan sebagai ungkapan taubat dari kesalahannya telah melanggar larangan Allah. Fada'a biha, Adam dan Hawa menjadikan kalimat ini sebagai kalimat doa. Terus beliau, bahkan riwayat lain menyebutkan sepanjang hidup beliau setelah melanggar larangan Allah, beliau selalu mewiridkan ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Jadi wirid khusus nabi-nabi terdahulu yang ada di Al-Quran itu sunnah untuk kita terapkan. Ini wirid Nabi Adam, ada wirid Nabi Yunus. Gimana wirid Nabi Yunus? Itu yang selalu dibaca oleh Nabi Yunus selama berada dalam perut ikan. Yang ketika Rasulullah menjelaskan masalah itu, kata Rasul, andaikan Yunus tidak selalu membaca kalimat itu, niscaya dia akan tetap berada di dalam perut ikan itu sampai kiamat. Nabi Adam selalu membaca kalimat itu, Rabbana dzalamna anfusana. Meskipun ada ulama lain yang berpandangan bahwa kalimat yang diterima oleh Nabi Adam bukan yang ada di Al-A'raf ayat 23. Kalimatnya subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmu rabbika wa ta'ala jadduka wa la ilaha illa anta dalamtu nafsi faghfirli innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Ini dalam tafsir Abu Su'ud. Kata beliau, wakila, ada ulama yang berpandangan bahwa kalimat yang diterima oleh Nabi Adam dan Siti Hawa yang selanjutnya digunakan sebagai wirid untuk pertaubatan mereka, kalimatnya ini, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha illa anta dalamtu nafsi faghfirli innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Ada tambahan penjelasan disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kata sang sepupu Nabi ini, qala, waktu itu Adam curhat kepada Allah. Adam berkata, ya Rabb, alam takhluqni biyadik, wahai Tuhan, bukankah engkau ciptakan aku langsung dengan kekuasaanmu? Qala, Allah menjawab, bala, iya betul. Qala, Adam berkata lagi, ya Rabb, alam tanfukh fiyya min ruhika, bukankah engkau tiupkan langsung ruh ke dalam diriku? Qala, Allah menjawab, bala, iya. Qala, Adam berkata lagi, ya Rabb, alam tasbiqu rahmatuka ghadabak, bukankah kasih sayangmu itu lebih besar dibanding kemurkaanmu? Qala, Allah menjawab, bala, iya betul. Qala, Adam berkata lagi, alam tuskinuni, jannatak, bukankah engkau juga yang menetapkan aku untuk tinggal di surga? Qala, Allah menjawab, bala, iya betul. Qala, Adam berkata, ya Rabb, in tubtu wa aslahtu waraji'uni anta ilal jannah. Jika aku bertaubat dan aku memperbaiki diri, apakah engkau, wahai Tuhan, akan mengembalikan aku kembali masuk surga? Qala, Allah menjawab, na'am, iya. Jadi begitu Allah ilhamkan kalimat pertaubatan oleh Nabi Adam dan Siti Hawa, kalimat itu terus dipakai. Fataba alaihi, Allah pun terima taubat Nabi Adam.
Kapan taubat Nabi Adam ini diterima oleh Allah? Kalau ada yang menyampaikan bahwa Nabi Adam untuk mendapat pengampunan dari Allah itu butuh waktu puluhan tahun, benar atau tidak? Saya pernah dengar ada penceramah nyampein begitu. Nabi Adam untuk mendapatkan pengampunan Allah butuh waktu puluhan tahun, diturunkan ke bumi selama puluhan tahun baru Allah berikan ampunan. Benar atau salah? Saya tidak setuju dengan pendapat itu. Bila ampunan Allah diberikan setelah puluhan tahun, berarti selama puluhan tahun sebelum itu, Nabi Adam menjalani hidup dengan penuh dosa. Inilah rahasia penggunaan huruf fa di kalimat fataba alaih. Andaikan tanpa fa, secara bahasa Arab bisa. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin taba alaih, bisa. Adanya huruf fa taba alaih lidilalati ala anna taubata hasalat akibal amri bil hubud qabla tahaqqukil ma'muri bi. Adanya huruf fa di kata taba, fataba, itu menunjukkan bahwa penerimaan taubat sudah didapatkan oleh Nabi Adam sesaat ada perintah turun ke bumi sebelum beliau betul-betul diturunkan. Jadi begitu ada perintah turun, Allah langsung ilhamkan kalimat taubat. Langsung oleh Nabi Adam, nggak ditunda-tunda. Di antara syarat taubat yang pasti akan diterima oleh Allah adalah taubat yang dilakukan begitu kita insaf, kita sadar telah melakukan dosa, langsung taubat. Itu salah satu syarat taubat yang akan diterima oleh Allah. Ketika taubatnya ditunda-tunda, udah sadar dosa ditunda-tunda, berarti salah satu syarat diterimanya taubat berkurang. Bukan berarti nggak diterima, salah satu syarat diterimanya taubat berkurang. Bahwa salah satu syarat diterimanya taubat adalah taubat yang dilakukan seketika begitu sadar telah melakukan dosa. Ada di surah An-Nisa ayat 17. Jadi salah satu syarat diterimanya taubat kita oleh Allah, jangan menunda-nunda taubat. Begitu insaf, begitu sadar telah melakukan dosa, kalimat taubat, kalimat pertaubatan harus lakukan, baca. Boleh kalimat yang dipraktekkan Nabi Adam, boleh yang di Al-A'raf 23 atau yang satunya lagi tadi. Boleh dengan Astaghfirullahaladzim. Jadi salah satu syarat diterimanya taubat adalah seketika dilakukan begitu sadar telah melakukan dosa. Di An-Nisa ayat 17, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin summa yatubun
summa yatubuna min qaribin fa ulaika yatubullahu alaihim wa kana Allahu aliman hakima. Innamat taubatu 'ala Allah ay allati kataba 'ala nafsihi qabuluha bi fadli. Taubat yang Allah sudah tetapkan pasti akan diterima oleh Allah dengan kemurahannya adalah lilladzina ya'maluna su'a, bagi orang-orang yang mengerjakan maksiat bijahalatin, pada saat itu dia belum ngeh kalau itu dosa. Begitu sadar dia telah melakukan dosa, summayatubuna min qaribin, lalu dia segera taubat tanpa menunda-nunda, min qaribin, di waktu yang sangat dekat. Faulaika yatubullahu alaihim, mereka itulah orang-orang yang Allah akan berikan pengampunan atas mereka. Allah akan terima taubat mereka. Fakana Allahu aliman hakimah, dan Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jemaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Sebaliknya, taubat pasti tidak akan diterima ketika baru dilakukan ketika sudah sakaratul maut. Dosa terus-terusan, dia sadar dosa tapi nggak taubat. Begitu sakaratul maut baru taubat, pasti tidak akan diterima. Surat yang sama An-Nisa ayat 18-nya. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an walalladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum adzaban alima. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at, tidak akan diterima oleh Allah, tidak akan diberikan pengampunan oleh Allah bagi orang-orang yang melakukan dosa hatta idza hadara ahdahumul maut, ketika dia sudah sakaratul maut, qala, baru dia berkata, inni tubtul ana, aku bertaubat ya Allah, saat ini aku bertaubat ya Allah. Fala yanfa'hu dzalik, taubat yang dilakukan ketika sudah sakaratul maut tidak ada manfaatnya, wala yuqbalu minhu, tidak akan diterima. Ini bukan omongan ustadz, tapi Allah yang menegaskannya. Terima nggak terima itu bukan urusan ustadz, bukan urusan kiai, itu urusan Allah. Peduli amat omongan kiai, itu omongan salah. Kiai ustadz cuma menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah atau apa yang dijelaskan oleh Rasulullah. Jadi taubat yang akan diterima, begitu sadar salah langsung taubat, akan diterima. Ketika ditunda, begitu sakaratul maut baru taubat, pasti ditolak. Nah sekarang kalau tengah-tengah gimana? Enggak langsung, tapi enggak juga sakaratul maut, diterima atau tidak? Nah untuk yang seperti itu tidak ada jaminan diterima atau tidak. Jaminan pasti diterima ketika taubat dilakukan begitu insaf, begitu sadar langsung. Jaminan tidak diterima ketika taubat dilakukan pada saat sudah sakaratul maut. Enggak ada jaminan diterima atau ditolak ketika di tengah-tengah di antara dua waktu itu.
Dia menunda-nunda tapi tidak sampai sakaratul maut. Nabi Adam, begitu ada perintah turun, beliau sadar telah melakukan kesalahan. Allah ilhamkan kalimat pertaubatan, langsung beliau ucapkan, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau kita ucapkan kalimat itu, kita sadar punya banyak dosa, insya Allah air mata bisa mujur. Tapi kalau kita baca tanpa menyadari kita punya dosa, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna, boleh jadi sambil senyum-senyum bacanya, karena enggak menyadari punya dosa. Jadi semua wirid nabi-nabi terdahulu yang kita ketahui karena ada di Al-Quran atau disampaikan oleh Rasulullah melalui hadis beliau, itu sunnah untuk kita terapkan buat diri kita.